Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadana Dharma Tatya. Di sini saya akan memaparkan salah satu serangan OWASP Top 10 2021, yaitu Identification and Authentication Failures. Sebelumnya dikenal sebagai Broken Authentication. Broken Authentication pada OWASP Top 10 2017 masuk urutan kedua dan sekarang berganti nama masuk urutan ke-7, termasuk Common Weakness Enumeration atau CWS. Terkait dengan kegagalan identifikasi, CWS terkenal yang disertakan adalah CWE 521 Weak Password Requirement dan CWE 384 Session Fixation. Apa sih Identification and Authentication Failures itu? Jadi, Identification and Authentication Failures itu merupakan ketika aplikasi salah menjalankan fungsi yang terkait dengan manajemen sesi atau autentikasi pengguna. Penyusup mungkin dapat mengkompromikan kata sandi, kunci keamanan, atau token sesi, dan secara permanen atau bahkan sementara mengasumsikan identitas dan izin pengguna lain. Kerentanan ini menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan aplikasi dan sumber daya yang diaksesnya, dan juga dapat sangat membahayakan aset lain yang terhubung ke jaringan yang sama. Berdasarkan CWE 521, yaitu Weak Password Requirement, masih banyak ditemukan pengguna mengandalkan kata sandi berupa hafalan untuk memberikan pernyataan identitas bagi pengguna sistem. Oleh karena itu, penting bahwa kata sandi ini memiliki kompleksitas yang cukup dan tidak praktis bagi penyusup untuk menebak. Persyaratan spesifik seputar seberapa kompleks kata sandi harus tergantung pada jenis sistem yang dilindungi. Memilih persyaratan kata sandi yang benar dan menegakkannya melalui implementasi sangat penting untuk keberhasilan keseluruhan mekanisme autentikasi. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat password, diantaranya 1. Kompleksitas kata sandi seperti alfabet, numerik, atau huruf besar kecil, dan lain-lain. Yang kedua itu minimum panjang password, yaitu dimana setiap membuat password biasanya minimal 8-12 karakter. Dan yang ketiga, kacakan password. Semakin acak, yaitu semakin bagus, semakin susah untuk ditebak. Yang keempat yaitu kadaluarsa kata sandi, yaitu di sini pengguna harus sering memperbarui kata sandi. Untuk pola serangan yang kami pada CWE ini adalah dictionary attack. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pola serangan dictionary attack berdasarkan CWE 521 Weak Password Requirements. Untuk penerapan Weak Password Requirement sendiri, saya akan menggunakan tools yang bernama Burstsuite, di mana tools ini bersifat open source. Selanjutnya untuk target serangannya, di sini saya akan menggunakan sebuah localhost yang bernama Mutilidae, di mana pada Mutilidae ini terdapat sebuah fitur login yang dapat dimanfaatkan oleh kita untuk bagaimana belajar melakukan sebuah serangan berupa dictionary attack. Untuk di sini pertama-tama saya akan membuat sebuah akun, di mana nanti akun ini kita hanya mengetahui username-nya saja dan tidak mengetahui passwordnya. Untuk di sini saya akan membuat namanya itu Python. Lalu untuk passwordnya itu saya buat 123, dimana masih banyaknya penggunaan password singkat ini tidak berdasarkan beberapa aturan keacakan maupun penggunaan minimum karakter, sehingga mengakibatkan mudahnya penyerang untuk melakukan sebuah serangan dictionary attack. Dimana untuk dictionary attack ini biasanya berdasarkan password-password yang umum yang digunakan oleh khalayak banyak seperti itu. Lalu di sini saya akan membuat create account. Dapat terlihat bahwa akun Python berhasil ditambahkan. Selanjutnya di sini akan kembali masuk kepada fitur loginnya. Untuk di sini kita sebagai penyerang tidak mengetahui password dari pengguna yang akan kita serang. Di sini kita
hanya mengatai username-nya saja, semisal kita masukkan Python. Lalu di sini kita masukkan saja secara acak password yang mungkin akan digunakan, misalnya QWERTY. Sebelum itu kita akan menyalakan intercept-nya di sini. Lalu kita klik login. Untuk dari tools Pursuit sendiri ini akan bersifat man in the middle, di mana berada di antara browser dan server, sehingga kita dapat membaca respon yang akan dikirimkan kepada server. Selanjutnya di sini kita dapat melihat sebuah respon yang akan dikirimkan kepada server, di mana untuk username-nya itu yang saya masukkan tadi ada Python dan password itu QWERTY. Di sini selanjutnya kita akan melakukan serangan. Kita kirim respon ini kepada intruder. Lalu di sini dapat terlihat bahwa ini adalah respon yang akan kita kirimkan kepada server. Lalu kita clear saja tanda dolar yang berada pada respon ini, dikarenakan kita hanya ingin melakukan dictionary attack pada bagian password, maka kita tambahkan dolar pada bagian password. Lalu kita tentukan payloadnya atau kata-kata atau kalimat yang mungkin digunakan oleh si pengguna dalam akunnya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah script sederhana. Untuk isi dari scriptnya berupa kalimat-kalimat yang berisikan kemungkinan password yang digunakan oleh si pengguna. Di sini saya buat singkat saja. Selanjutnya kita tutup, lalu kita load script yang telah saya buat tadi. Setelah kita telah mengatur payloadnya, kita dapat melakukan serangan dengan cara mengklik start attack. Lalu kita oke saja. Di sini dari tools Pursuit-nya akan memasukkan satu persatu password yang berada pada file txt yang telah kita buat tadi. Di sini kita dapat melihat respon yang diberikan oleh server berdasarkan respon yang kita kirimkan kepada server. Untuk melihatnya kita tidak perlu mengeceknya secara satu persatu. Kita dapat melihat beberapa kejanggalan saja dari hasil respon yang diberikan server kepada si pengguna. Semisal di sini dari sekian banyak password yang dicobakan, hanya ada satu yang memiliki keunikan yang bisa menandakan bahwa ini adalah kemungkinan password yang digunakan oleh si pengguna. Lalu kita dapat melihat responnya. Di sini benar saja dari si pihak server mengirimkan sebuah session ID si pengguna yang menandakan bahwa akun tersebut dapat kita atau password tersebut benar. Jadi akun ini dapat kita masukkan. Lalu kita dapat melihat misalnya untuk kemungkinan yang salahnya, di sini respon yang diberikan oleh server hanyalah berupa respon yang sama atau yang berulang, yang menandakan bahwa respon ini berisikan penolakan dari server untuk masuk atau menandakan password yang salah. Selanjutnya di sini kita dapat mengopi session yang telah kita dapatkan ini, lalu kita copy. Lalu kita masuk ke dalam browsernya yang di sini. Untuk intercept-nya kita matikan saja. Lalu kita dapat menggunakan session yang telah kita dapatkan tadi untuk masuk sebagai user atau pengguna yang kita serang sebelumnya. Kita enter saja. Nah, dapat dilihat saja kita berhasil masuk sebagai Python pada web Mutilidae ini. Dapat ditandakan juga status update user authenticated. Seperti itulah contoh penyerangan dictionary attack berdasarkan CWE 521 Weak Password Requirements. CWE selanjutnya yaitu CWE 384 Session Fixation. Session Fixation merupakan contoh serangan mengautentikasi pengguna, atau dengan cara lain membuat sesi pengguna baru
tanpa membatalkan pengidentifikasi sesi yang ada, memberi penyerang kesempatan untuk mencuri sesi yang diautentikasi. Penyerang dapat memaksakan pengenal sesi yang diketahui pada pengguna, sehingga setelah pengguna mengautentikasi, penyerang memiliki akses ke sesi yang diautentikasi. Untuk pola serangan yang kami gunakan pada CW ini adalah Session Credential Falsification Threat Prediction. Selanjutnya di sini saya akan membuat beberapa akun. Untuk yang pertama saya akan namakan Nexus 1 dengan password sembarang yaitu 123 lalu kita klik create account, maka akan terdapat notifikasi. Selanjutnya saya akan buat Nexus 2 dengan password yang sembarang juga. Selanjutnya saya akan membuat Nexus 3 dengan password yang sembarang juga. Dari ketiga akun yang telah saya buat ini, saya akan membuat sebuah akun yang milik saya sendiri. Saya namakan Diki. Lalu saya buat 123 lalu create account. Selanjutnya di sini saya akan login dengan akun yang telah saya buat tadi. Diki 123. Untuk interceptnya di sini saya akan nyalakan, lalu saya akan login. Sama seperti sebelumnya, dapat dilihat bahwa ini adalah respon yang akan dikirimkan kepada server. Lalu di sini saya akan masuk ke kirimkan respon ini kepada repeater. Untuk di sini dapat terlihat berikut adalah request yang saya kirimkan kepada server, dan nantinya ini adalah respon yang akan diberikan server kepada si user atau saya. Dapat dilihat bahwa respon yang diberikan adalah berupa session dari username Diki dengan session ID 31. Lalu bagaimana jika kita dapat memodifikasi session ID yang terdapat pada respon yang kita kirimkan? Lalu di sini akan coba saya forward saja. Lalu dapat dilihat di sini ada session ID-nya. Lalu untuk di sini saya akan kirimkan ke repeater. Dan dapat dilihat ini adalah bentuk respon yang diberikan server berupa halaman dari user Diki. Lalu di sini saya akan mengedit dari session ID-nya dan melihat respon apakah yang akan diberikan dari server. Jika saya ubah menjadi 30, maka saya akan kirimkan request ini kepada server, maka dapat dilihat bahwa di sini terdapat perubahan user menjadi Zani 1. Itu adalah akun yang telah saya buat sebelumnya. Lalu bagaimana jika saya rubah menjadi 32? Maka akan masuk ke Python. Lalu bagaimana jika saya rubah ke user ID 33? Itu akan masuk ke Nexus 1. Lalu bagaimana saya akan rubah ke session ID atau user ID 34? Maka itu akan masuk ke Nexus 2. Untuk dari respon yang diberikan oleh server ini dapat kita gunakan untuk masuk pada halaman login si pengguna yang ingin kita ambil sessionnya. Dengan cara seperti sebelumnya, kita copy sessionnya, lalu kita masuk ke halaman browser. Untuk interceptnya saya matikan saja. Masuk ke halaman browser, lalu kita kopikan atau pastekan di sini. Lalu kita pastekan di sini, lalu kita enter. Dapat dilihat di sini kita berhasil masuk sebagai Nexus 2. Itu adalah contoh serangan dari Session Credential Falsification Threat Prediction. Demikianlah pemaparan kami tentang WAPS Top 10 2021 tentang Identification and Authentication Failures. Terima kasih.